Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Ini Talk, ruang diskusi santai namun berbobot yang membahas seputar pelayanan publik dan dunia keimigrasian. Saya Anissa Perina dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu penerapan nilai berakhlak dalam pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian. Telah hadir bersama saya empat narasumber dari layanan keimigrasian, yaitu ada Kak Anggun, Kak Alpito, dan Kak Dinda, serta Kak Padel. Halo rekan-rekan semua, apa kabar hari ini? Halo, Alhamdulillah baik. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin bertanya yang ringan-ringan dulu nih. Dalam tugas keimigrasian yang cukup kompleks, mulai dari pelayanan paspor, pengawasan orang asing, hingga penegakan hukum, kiranya nilai berakhlak mana sih yang paling sering kalian rasakan di lapangan? Menurut saya, yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Karena kita di imigrasi ya guys, jadi yang utama itu soal pelayanan paspor. Kalau di saya sih, terutama di bidang pengawasan, akuntabel adalah nilai utama bagi kami karena kita harus menjalankan seluruh tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Oke, kalau dari saya itu nilai berakhlaknya tentang kompeten. Karena kita ini di lingkungan keimigrasian, kita itu harus terus memahami regulasi-regulasi yang pastinya terus berkembang. Kalau dari saya, nilainya itu harmonisasi dan atau harmonis. Karena kerja tim itu sangat penting, apalagi saat penanganan kasus bersama. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya mulai dari pelayanan keimigrasian, khususnya mungkin pelayanan paspor. Nah, Kak Anggun, bagaimana nih penerapan berakhlak dalam pelayanan paspor? Jadi gini guys, dalam pelayanan paspor, nilai berakhlak itu benar-benar terasa loh. Misalnya berorientasi pelayanan, kita harus melayani masyarakat dengan ramah, cepat, dan solutif. Nah, selain itu, akuntabel juga penting karena setiap dokumen harus diverifikasi dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Nah, itu kan contohnya ya, Kak Anggun. Bagaimana sih tantangan yang pernah dihadapi oleh Kak Anggun sendiri dalam menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel? Kalau ngomongin tantangan, jelas ada ya guys. Contohnya kayak antrian panjang atau masyarakat yang belum paham prosedur. Di situ kita diuji buat tetap sabar, komunikatif, dan adaptif dalam memberikan solusi. Berarti pelayanan paspor itu bukan hanya soal administrasi ya, tapi juga membangun kepercayaan publik pada layanan keimigrasian. Iya, benar banget, Kak. Oke, kalau gitu kita masuk ke pengawasan orang asing. Nih, Kak Alpito, bagaimana nilai berakhlak itu diterapkan dalam pengawasan? Baik, kalau untuk di bagian pengawasan, nilai berakhlak itu yang paling sering kita terapkan adalah akuntabel dan kompeten. Misalnya nih, kita melakukan pengawasan dan mengecekkan dokumen atau kegiatan orang asing. Nah, kita ini harus memastikan semuanya harus sudah sesuai dengan prosedur. Jangan sampai kita ini melampaui kewenangan atau bahkan malah melakukan pelanggaran juga pada petugas. Lalu kita juga dituntut untuk adaptif, baik adaptif melalui teknologi maupun dinamika di lapangan. Karena kita kasih tahu lah ya terkait bagaimana masyarakat dan terutama di bidang pengawasan ini itu kan dinamikanya cukup berubah-ubah. Jadi kita ini dituntut untuk adaptif, bagaimana caranya kita dapat melakukan pengawasan keimigrasian sesuai dengan eh, keadaan lapangan yang nyata. Oke, boleh diceritakan barangkali ada apa pengalaman Alpito yang pernah dirasakan sendiri mengenai penerapan nilai akuntabel dan kompeten saat melaksanakan pengawasan mungkin?
Oke nih. Untuk contoh nyatanya tuh misal kita saat melakukan pengawasan dan ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Di sini indikasi pelanggarannya itu indikasi pelanggaran keimigrasian. Kan indikasinya tuh kan banyak ya. Jadi kita tuh harus melakukan pendalaman terlebih dahulu, seperti apakah cukup alat bukti sehingga dapat dikenakan tindakan, apakah memang sudah unsur-unsur pelanggaran yang sudah dipenuhi, dan intinya kita harus melakukan pendalaman terlebih dahulu terkait pengawasan dan penindakan keimigrasian. Oke, jadi memang tetap harus hati-hati dan juga profesional ya, Kak Alvito. Ya, betul sekali. Oke, kita berpindah ya. Selanjutnya yaitu mengenai penegakan hukum keimigrasian. Kak Dinda nih ya sekarang. Bagaimana penerapan berakhlak dalam penanganan pelanggaran? Oke, dalam penegakan hukum, khususnya dalam hukum keimigrasian ini, kita itu harus menjunjung tinggi nilai akuntabel dan kompeten. Karena kalau misalnya dalam kasus overstay atau penyalahgunaan izin tinggal, kita itu harus selalu mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi kita tidak bisa membuat hukum sesuai kebijakan sendiri, karena kita itu harus tetap menjunjung tinggi nilai hukum yang sesuai dengan prosedur dalam undang-undang. Selain itu juga, loyal juga penting, karena ketika kita menjalankan tugas, kita itu harus selalu berdasarkan kebijakan dari negara kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan penerapan aspek humanis ya dalam menegakkan hukum keimigrasian? Nah, oke. Aspek humanis ini merupakan salah satu aspek dalam penegakan hukum yang bisa dibilang kebanyakan orang itu eh, agak mungkin sulit ya, karena tapi kita itu harus selalu tetap menjunjung nilai humanis. Meskipun ketika kita melakukan penindakan, kita itu harus tetap memperlakukan orang asing secara manusiawi. Kita jangan istilahnya terlalu arogan, tapi kita harus tetap memanusiakan manusia pastinya ya. Oke, kalau gitu bagaimana kalau dari sisi tim ya, Kak Padel, gimana Kak Padel dalam menegakkan hukum secara tim? Baik. Kalau menurut saya itu penegakan hukum itu kita nggak bisa ngelakuinnya sendiri ya. Jadi kita harus kolaboratif, baik itu dengan internal maupun eksternal. Seperti kita kerjasama dengan kepolisian atau pemerintah daerah. Selain itu, harmonis juga penting agar koordinasi berjalan dengan lancar. Jadi memang ada keterlibatan lain juga ya, pihak lain, pihak ketiga dalam melakukan penegakan hukum di keimigrasian. Oke, kita masuk aja langsung ke bagian studi kasus. Misalnya nih, ada WNA yang overstay dan terindikasi bekerja tidak sesuai izin. Nah, kalau gitu bagaimana penerapan berakhlak secara menyeluruh dalam kasus tersebut? Oke Bu, saya bantu jelasin. Jadi pertama, kita lakukan pengawasan dengan pendekatan yang profesional. Terus, kita verifikasi data secara akuntabel. Jika terbukti, dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan tetap memberikan pelayanan yang humanis serta komunikasi yang baik. Itu. Jadi memang semua nilai berakhlak itu saling terhubung ya. Betul Bu. Ya. Oke, terakhir nih, saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin silakan dimulai dari Kak Anggun. Menurut saya, pelayanan yang baik adalah wajah imigrasi di mata masyarakat. Kak Alvito barangkali. Oke, kalau bagi saya ya, pengawasan yang akuntabel itu guna menjaga kedaulatan negara. Kak Dinda nih, gimana? Oke, kalau dari saya, penegakan hukum itu harus selalu profesional dan berintegritas. Kak Fadel. Oke, kalau dari saya, kolaborasi dan keharmonisan adalah kunci dari keberhasilannya.
Oke, kalau gitu terima kasih atas diskusi yang sangat luar biasa ini. Kita jadi belajar bahwa nilai berakhlak harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum keimigrasian. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan imigrasi yang profesional, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Saya Anissa Verina, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.